Diulangi lagi nomor 49. La syakka anna fit tarbiyah al-khuluqiyah La syakka fi anna tarbiyat al-khuluqiyah min awwaliyati tarbiyah ladamul asasat at-tarbawiyah al-alamiyah ala ikhtilafi adyaniha wa saqafatiha lil hifadi ala huwiyatiha. Wal akhlaqu juz'un min huwiyatil ummah. Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan akhlak merupakan aspek pendidikan yang utama bagi institusi-institusi pendidikan di dunia, bagi beragam agama dan budaya apapun, dalam rangka menjaga citra diri dunia itu. Dengan demikian, akhlak merupakan bagian penting dari citra diri suatu bangsa. Nah, gagasan yang paling cocok, ansabu fikratin min hadhil kit'ah, gagasan yang paling tepat yang didapat dari potongan teks tersebut, yang mana ini semuanya juga benar ya, semuanya benar. Kira-kira mana yang lebih mewakili dan punya makna penting gitu. Al-akhlak daruriyatun inda mukhtalifil muassasati tarbawiyah. Akhlak itu sangat penting bagi atau menurut beragam institusi pendidikan. Akhlak merupakan bagian penting dari citra diri suatu bangsa, oleh karenanya termasuk aspek pendidikan yang utama. Akhlak merupakan bagian penting dari citra diri suatu bangsa dengan keragaman agama dan budaya. Dal min majalati tarbiyah fi mukhtalifil muassasat tarbiyatun khuluqiyah. Di antara bidang pendidikan dalam berbagai institusi adalah pendidikan akhlak. Nah, yang lebih mewakili adalah ya. Al-akhlak juz'un muhimmun min huwiyatil ummah fahiya min awwaliyati tarbiyah. Akhlak bagian penting dari citra diri suatu bangsa, oleh karenanya termasuk aspek pendidikan yang utama. Nomor 50. Atol Islamu lil insani jami'al hukukil iktisadiyati minha haqqul amali wa haqqul kasbi was sa'yi bil hayati. Islam telah memberikan kepada manusia semua hak-hak perekonomian. Jadi hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi. Islam telah memberikan semua hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi kepada manusia. Di antaranya adalah hak untuk bekerja, hak untuk berusaha, dan hak untuk berusaha dalam hidup. Jadi sama saja ya, hak untuk bekerja dan hak untuk berusaha. Al-kasbu dan as-sa'yunya sama. Jadi sekali lagi intinya bahwa Islam telah memberikan semua hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi kepada manusia, di antaranya hak untuk bekerja dan berusaha ketika hidup di dunia. Ansabu fikratin lima fi hadhil kit'ah, gagasan yang paling tepat sesuai dengan yang ada di potongan teks ini adalah al-hukukul iktisadiyah yunaddimuhal Islam. Hak-hak perekonomian itu diatur oleh Islam. Al-hukukul iktisadiyah minal Islam. Hak-hak perekonomian bagian dari Islam. Alal insani al-amalu wal kasbu was-sa'yu. Manusia harus bekerja dan berusaha. Dan lil insan hukukun iktisadiyah. Manusia memiliki hak perekonomian. Nah, yang mewakili karena menyebutkan Islam, yang ada Islamnya dan ada ekonominya, ada manusia gitu. Atau paling tidak ya ada Islam dan ekonomi.
Yang benar adalah al-hukukul iktisadiyah yunadzimuhal Islam. Hak-hak perekonomian itu diatur oleh Islam. Hak perekonomian diatur oleh Islam. Oleh Islam yang memang diberikan kepada manusia. Nomor dal ada, cuma Islamnya nggak ke bawah ya. Kemudian jim itu ya, ekonomi dan Islamnya nggak ke bawah gitu. Nomor ba ada ekonomi dan Islamnya, manusia nggak, jadi tidak mencerminkan itu. Tapi juga mananya ya ini lebih kepada bahwa Islam memiliki hak perekonomian. Padahal bukan kan. Jadi mengatur bagi manusia. Nah, yang kira-kira lebih mewakili nomor A. 51. Al-ilmu sholihu huwal ilmu ladhi yatba'uhul amalu sholihu id annahuma mutalazimani mutamasikani. Fala yakunul amalu sholihan ma lam yabni ala ilmin nafi'in. Ilmu yang baik adalah ilmu yang diikuti dengan kerja yang baik. Nah, boleh juga lah pengamalan ya. Ilmu yang baik adalah ilmu yang diikuti dengan pengamalan yang baik. Karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terikat ya. Satu kesatuan yang saling mengikat. Maka ilmu itu tidak dipandang baik selama kerja itu tidak dipandang baik selama tidak didasarkan pada ilmu yang berguna. Intinya ilmu yang baik harus diikuti dengan kerja yang baik. Karena dua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kerja itu tidak dianggap baik kalau tidak didasarkan pada ilmu yang berguna. Al-fikru al-asasiyah li hadhil qit'ah, gagasan pokok yang berkaitan dengan teks ini apa? Kalau disimpelkan. A. Al-ilmu nafi qabla al-amal, ilmu yang berguna sebelum bekerja. B. Al-ilmu mabniun 'alal amal, ilmu itu didasarkan pada amal, pada kerja. Yutabi'ul ilmu al-amal as-sholih, ilmu itu mengikuti amal saleh. Dal al-ilmu mulazimun lil amal. Nah, yang mewakili dan menjadi gagasan yang tepat adalah dal ya. Dal jim meskipun panjang tapi kebalik gitu. Bukan ilmu yang mengikuti amal, tapi amal mengikuti ilmu. Dal itu al-ilmu mulazimul amal. Jadi ilmu itu selalu berdampingan, bergandengan dengan amal. Ada ilmu harus ada amal. Ada amal di dasar ilmu, itu namanya mulazim. Jadi identik dengan satu kesatuan. Jadi ilmu satu kesatuan dengan amal. 52. Lil Qur'ani asma'u kasiratun. Minha al-furqanu li'annahu faraqa bainal haqqi wal batil wadh-dhikrul hakimu wal kitabu wan nur. Al-Quran itu memiliki banyak nama, di antaranya ada Al-Furqan, karena bisa membedakan antara hak dan batil. Yang kedua ada Az-Zikru Al-Hakim. Nama Quran Az-Zikrul Hakim, peringatan yang kokoh. Yang ketiga Al-Kitab. Yang keempat An-Nur. Nah, itu. Quran memiliki banyak nama, di antaranya tadi Furqan, Zikru, Kitab, Nur. Tatahaddas hadhil kit'an, potongan teks ini berbicara tentang, jelas ya, asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Kalau A, arti Al-Quran. Jim, surat-surat Al-Quran. Dal, tafsirul Quran. Saya kira ini termasuk soal yang mudah.